Anda tahu keheningan spesifik yang terjadi sesaat sebelum tabrakan mobil? Momen ketika ban kehilangan cengkeraman, decitannya belum dimulai, dan hukum fisika mengambil alih kemudi. Begitulah suara AC di kantor Bima. Saat itu hari Jumat sore, Jumat di Jakarta yang kelabu dan tak bersemangat, yang membuat Anda mempertanyakan setiap pilihan hidup yang tidak melibatkan pindah ke kebun kopi di lereng Gunung Gede. Saya duduk di seberang Bima, CEO berusia 30-an yang memakai sepatu kets lebih mahal dari motor matic pertama saya dan memiliki senyum yang tidak pernah sampai ke matanya yang dingin seperti mata ikan hiu. Dia bersandar di kursi Herman Miller Aeronnya, kursi yang tidak tahu cara menyetelnya dengan benar, jadi dia selalu terlihat seperti balita yang terperangkap di pesawat luar angkasa, dan mengetuk-ngetukkan pena Montblanc ke giginya. Klik, klik, klik. Suara bom waktu yang tidak tahu bahwa ia sudah berdetak. Bu Ratna, dia mulai, menggunakan nada suara yang biasanya dipakai untuk menyuntik mati hewan peliharaan keluarga atau menjelaskan tentang cryptocurrency kepada lansia. Anda tahu, kita sedang melakukan pivoting. Kita bergerak menuju metodologi yang lebih ramping, lebih gesit. Kita memangkas lemak agar otot bisa bernapas. Aku menatapnya. Aku sudah cukup lama di dunia ini untuk tahu kapan aku sedang dibohongi. Omong-omong, kembali ke eksekusi. Dewan direksi dan saya, ya, sebagian besar saya karena saya yang mengemudikan kapal ini. Kami telah melihat kumpulan ekuitas, lanjut Bima. Matanya melirik ke tanaman hias di sudut karena dia tidak bisa menahan tatapanku. Dan terus terang, opsi-opsi warisan, yang dulu ayah saya bagikan seperti permen, mereka menyumbat kap tabel. Itu beban mati, Bu, dan kita di sini adalah keluarga, keluarga berkorban demi kebaikan bersama. Keluarga, ulangku. Kata itu terasa seperti air aki di lidah. Tepat sekali. Dia berseri-seri, berpikir dia telah berhasil mendaratkan pesawatnya. Jadi, kami merestrukturisasi opsi saham ibu, yang bersifat penasihat, dibatalkan. Berlaku segera. Kami menerbitkan hibah baru untuk tim teknis. Orang-orang yang benar-benar membangun masa depan, Anda tahu. Tapi hei, kami tetap mempertahankan gaji ibu selama masa transisi. Kami bukan monster. Dia mendorong sebuah dokumen ke arahku. Itu adalah selembar pemberitahuan pencabutan hak atas saham. Dicetak di atas kertas tebal yang dimaksudkan agar terlihat resmi, terlihat final. Aku memandang kertas itu. Lalu aku memandang Bima. Dia sedikit berkeringat di sepanjang garis rambutnya, di mana implan rambutnya sedang berjuang melawan genetika. Dia mengharapkan aku menangis, atau berteriak, atau melempar tatakan gelas di atas meja kayunya. Dia bersiap untuk drama wanita tua yang histeris. Pidato aku berikan tahun-tahun terbaik dalam hidupku. Dia tidak tahu siapa aku, dia melihat Bu Ratna, ibu-ibu bagian kepatuhan. Wanita yang duduk di belakang rapat sambil mencatat. Wanita yang diam-diam mengingatkan orang tentang pelatihan kepatuhan dan memperbarui buku panduan karyawan. Dia melihat perabotan, seperti dispenser air atau printer yang selalu macet di baki nomor 2. Dia tidak melihat sang arsitek. Aku tidak mengambil pena itu. Aku tidak menyentuh kertas itu. Aku hanya melipat tanganku di pangkuan, menekan satu ibu jari di atas yang lain sampai kukunya memutih. Hanya itu saja, Bima, tanyaku. Suaraku tenang, datar. Seperti garis lurus di monitor jantung. Dia berkedip, bingung dengan kurangnya drama. Oh, ya, maksud saya, HR akan mengirimkan paket kompensasi yang baru, tanpa ekuitas. Tapi Bu Ratna, sungguh, terima kasih atas pengertiannya. Ini cuma bisnis, kan? Cuma bisnis. Ulangku. Aku berdiri. Lututku berbunyi. Suara yang terdengar memekakkan di dalam kotak kaca itu. Aku merapikan rok setelan abu-abu arangku, setelan yang kubeli 10 tahun lalu ketika ayahnya, Pak Tirta, memohon padaku untuk datang menyelamatkan startupnya yang kacau dari audit OJK. Aku melihat sekeliling kantor. Papan tulis yang penuh dengan kata-kata kunci seperti sinergi, disrupsi, dan hypergrowth. Foto Bima di atas kapal pesiar memegang sebotol sampahnya, tampak seperti poster untuk kepercayaan diri yang tidak pantas ia dapatkan. Kalau begitu saya kembali bekerja, kataku. Aku berjalan keluar. Aku tidak membanting pintu. Aku menutupnya dengan lembut,
dengan bunyi klik yang terdengar seperti kunci yang terpasang. Saat aku berjalan kembali ke mejaku, sebuah bilik kecil yang terselip di dekat ruang server, jauh dari zona kolaborasi terbuka tempat anak-anak usia 20-an bermain pingpong dan minum kopi cold brew, aku merasakan sensasi aneh. Bukan kesedihan, bukan ketakutan. Itu adalah rasa dingin, logam dari kejernihan mutlak. Bima pikir dia baru saja memotong dahan yang layu. Dia pikir dia telah membersihkan tabel kapitalisasi untuk akuisisinya yang besar dan berkilau. Dia pikir dia adalah orang terpintar di ruangan itu karena dia berbicara paling keras dan menggunakan akronim paling banyak. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja mencoba mengusir pemilik rumah. Aku duduk di mejaku. Aku membuka kunci komputersku. Aku membuka folder berlabel arsip, jangan dihapus, yang tersimpan di dalam 3 folder lain berlabel kwitansi pajak 2018. Aku tidak akan berteriak. Aku tidak akan menuntut, belum. Aku akan menunggu. Karena Bima telah melupakan aturan pertama tata kelola perusahaan, baca anggaran dasar. Baca perubahannya. Baca cetakan kecil yang ditandatangani ayahnya ketika perusahaan itu 3 hari lagi akan bangkrut dan tidak bisa membayar gaji. Dia ingin bermain keluarga. Baiklah, kita bisa bermain keluarga. Kau bisa memainkan peran di mana sang ibu pemimpin mengingatkan anak-anak manja siapa sebenarnya pemilik rumah ini. Aku menatap layar, cahaya biru terpantul di kacamataku. Kursor berkedip. Biarkan permainan dimulai, pikirku. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tersenyum. Itu bukan senyum yang ramah. Itu adalah senyum serigala yang melihat seekor domba mengunci diri di dalam rumah jagal. Untuk mengerti mengapa langkah kecil Bima itu sama cerdasnya dengan menusukkan garpu ke pemanggang roti sambil berdiri di bak mandi, kau harus kembali ke masa lalu. Jauh sebelum lantai beton yang dipoles dan mesin espresso yang harganya lebih mahal dari sebuah Honda Civic. Kembali ke masa ketika perusahaan ini hanya terdiri dari 5 orang di sebuah rubana sewaan di Tebet yang berbau lembab dan putus asa. Itu 12 tahun yang lalu. Pak Tirta, sang pendiri, ayah Bima, meneleponku jam 3 pagi. Saat itu aku bekerja di sebuah firma hukum kelas menengah, menagih jam kerja dan mati perlahan di dalam tumpukan dokumen. Ratna, suara Pak Tirta serak, seperti kerikil di dalam blender, aku tamat. OJK sedang mengendus-endus. Investor menarik proposal mereka. Aku tidak bisa membayar pengacara. Aku tidak bisa membayarmu. Aku tidak bisa membayar siapapun. Seharusnya aku menutup telepon. Seharusnya aku kembali tidur dan membiarkan mimpi Pak Tirta mati sebagaimana mestinya. Tapi Pak Tirta, dia punya energi magnetis yang kacau. Dia berantakan, tapi dia berantakan yang brilian. Saya ke sana sekarang, kataku. Ketika aku sampai, kantor itu tampak seperti tempat kejadian perkara di mana senjata pembunuhnya adalah birokrasi. Kertas-kertas di mana-mana, surat tagihan dari Direktorat Jenderal Pajak yang belum dibuka. Pak Tirta duduk di lantai dikelilingi oleh wadah makanan kosong, tampak seperti pria yang telah menatap ke dalam jurang, dan jurang itu memberinya tagihan pajak. Dan di sana ada Bima. Dia berusia 22 tahun saat itu, seorang anak magang. Dia duduk di sudut bermain Mobile Legends di ponselnya, memakai headphone besar, sama sekali tidak sadar bahwa warisannya sedang mengalir ke saluran pembuangan. Dia menatapku, mengangguk samar, dan kembali bermain. Itulah dinamikanya. Pak Tirta panik, Bima abai. Dan aku yang memperbaiki. Selama 6 bulan, aku tidak tidur. Aku hidup dari kopi mesin penjual otomatis dan kedengkian murni. Aku membangun kembali struktur perusahaan mereka dari nol. Aku menstandardisasi kontrak. Aku melawan auditor. Aku menegosiasikan ulang utang dengan kreditur yang mengancam akan mematahkan tempurung lutut. Aku adalah petugas kebersihan dari kekacauan hukum mereka, menggosok kotoran dari buku besar sampai berkilau. Ketika debu mereda, perusahaan itu selamat, tetapi tidak ada uang. Benar-benar nol likuiditas. Pak Tirta menyuruhku duduk di kursi lipat. Ratna, aku tidak bisa membayar tagihanmu. Aku tidak punya apa-apa. Saya tahu, Pak, kataku. Aku lelah. Rambutku berantakan. Aku mengenakan blus yang sama selama 2 hari.
tapi aku bisa memberimu ini, katanya. Dia menggeser sebuah dokumen di atas meja. Itu adalah perjanjian penasihat konvertibel. Kontrak aneh hasil persilangan. Ini saham, jelas Pak Tirta, matanya merah. Saham penasihat kelas B, tapi ini yang istimewa. Aku memasukkan sebuah klausul loyalitas. Jika perusahaan gagal membayar dividen selama 24 bulan berturut-turut, atau jika Dewan Direksi gagal mengadakan rapat selama 1 tahun fiskal, saham-saham ini akan berkonversi. Berkonversi menjadi apa? Tanyaku, menyipitkan mata pada bahasa hukum yang rumit. Saham dengan hak suara, bisik Pak Tirta. Saham dengan hak suara super, rasio 10:1. Ini adalah pil racun, Ratna. Jika aku kehilangan kendali, atau jika para pemangsa datang dan berhenti membayar kita, ini akan aktif. Kau menjadi jaring pengaman. Aku melirik Bima di sudut. Masih tidak berguna. Masih bermain game. Lalu aku menatap Pak Tirta. Dia mempercayaiku untuk menjadi penjaga kunci. Kenapa saya? Tanyaku. Karena cuma ibu yang benar-benar membaca dokumen, kata Pak Tirta. Aku menandatanganinya. Dia menandatanganinya. Kami melegalisirnya di sana juga dengan stempel yang kusimpan di tasku. Aku menyimpannya. Bukan di repositori digital utama Pak Tirta saat itu paranoid tentang peretas, tetapi di arsip fisik Iron Mountain dan salinan pribadi di brankas tahan apiku di rumah. Tahun-tahun berlalu. Perusahaan tumbuh. Pak Tirta menjadi tua dan lelah. Dia mundur ke peran ketua emeritus, yang pada dasarnya berarti dia bermain golf dan pura-pura tidak memperhatikan putranya mengubah perusahaan menjadi rumah perkumpulan anak-anak manja. Bima mengambil alih sebagai CEO. Bima, yang tidak pernah membaca apapun yang lebih panjang dari sebuah cuitan. Bima, yang memperlakukanku seperti perabot kantor. Bima, yang melihat tulisan spesialis tata kelola di pintuku dan menganggapnya berarti sekretaris yang dimuliakan. Dia tidak tahu tentang klausul itu. Dia tidak pernah menggali arsip historis Praseri B. Dia hanya peduli pada metrik valuasi baru yang berkilau. Tapi jam terus berdetak. Kondisi 1. Dividen yang tidak dibayar. Perusahaan tidak pernah membayar dividen. Mereka menginvestasikan kembali semuanya untuk pertumbuhan dan rekening pengeluaran Bima. Itu sudah 12 tahun tanpa pembayaran. Centang. Kondisi 2. Dewan yang tidak aktif. Bima benci rapat dewan. Dia pikir itu menghambat inovasi. Dia telah mengganti rapat dewan formal dengan retret strategi di Puncak dan Bali. Secara hukum, itu tidak dihitung. Tidak pernah ada rapat dewan dengan quorum dan notulen resmi selama 3 tahun. Centang. Konversi itu terjadi secara diam-diam, otomatis, 3 tahun lalu. Menurut secari kertas yang ada di brankasku, kertas yang sedikit menguning seiring waktu, kertas yang ternoda setetes kopi dari suatu malam di tahun 2012, aku tidak hanya memiliki opsi saham. Aku memegang 52,4% dari kekuatan suara seluruh perusahaan. Dan Bima, dia berjalan-jalan angkuh seperti ayam jago, tidak sadar bahwa rubah sudah tidur di kandang ayam, sambil memegang surat kepemilikan peternakan. Kabut kesetiaan telah lama hilang bagiku. Sekarang yang kulihat hanyalah target. Menjadi tak terlihat adalah proses yang lambat. Itu tidak terjadi dalam semalam. Ini seperti erosi. Pertama, mereka berhenti mengundangmu makan siang strategi. Kemudian, kau tidak lagi masuk dalam daftar email untuk proyek-proyek penting. Lalu, mereka memindahkan mejamu. 6 bulan sebelum Bima memanggilku ke kantornya untuk membatalkan opsiku, mereka memindahkanku. Dulu aku berada di sebelah ruang eksekutif, lokasi strategis. Aku bisa mendengar dengungan keputusan yang dibuat. Lalu, pada suatu Senin pagi, aku datang dan menemukan barang-barangku sudah dikemas. Kami sedang membuat zona relaksasi untuk para pengembang, kata manajer kantor, seorang gadis 22 tahun bernama Sari yang berkomunikasi terutama dengan emoji. Jadi, kami pindahkan ibu ke pavilion. Lebih tenang, lebih baik untuk apapun yang ibu kerjakan. Pavilion itu adalah lemari penyimpanan yang dimuliakan di dekat rak server. Dingin. Berdengung dengan suara kipas yang mendinginkan terabyte data.
Disitulah mereka menaruh barang-barang yang tidak ingin mereka lihat. Kursi rusak, spanduk promosi usang, dan aku. Aku menjadi hantu. Aku akan berjalan di lorong untuk mengambil kopi, dan orang-orang akan menatap tembus melewatiku. Karyawan baru bahkan tidak tahu namaku. Suatu sore, seorang pria bernama Agung, tentu saja namanya Agung, menghentikanku di dekat lift. Dia mengenakan rompi di atas kaos dan memegang papan seluncur. Dia adalah VP baru bagian brand evangelism. Katanya sambil menjentikkan jarinya. Ibu bagian HR, kan? Toilet di lantai 4 mampet. Ada yang mencoba menyiram salad. Aku menatapnya. Aku mengenakan blus sutra dan memegang map berisi rincian rumit tentang kewajiban pajak kami. Saya di bagian tata kelola, Mas Agung, kataku, suaraku dingin. Oh, ya. Tata kelola, HR, operasional. Sama saja, dia tertawa, sudah melihat ponselnya. Tolong carikan planger, ya. Baunya seperti kegagalan di sana. Dia berjalan pergi. Aku tidak mencari pelanyar. Aku kembali ke mejaku dan menambahkan namanya ke daftar mentalku. Agung, VP Brand Evangelism, pemakai rompi, calon pengangguran. Tetapi ketidakterlihatan memiliki keuntungan. Ketika orang menganggapmu perabotan, mereka berbicara di depanmu, mereka meninggalkan dokumen di mesin fotokopi. Mereka lupa kau punya akses ke shared drive karena mereka berasumsi kau tidak tahu cara menggunakan komputer. Begitulah cara aku melihat angka-angkanya. Bima sedang bersiap untuk penjualan. Pintu keluar besar. Rumor beredar tentang akuisisi senilai 6,4 triliun rupiah oleh sebuah konglomerat raksasa, Nusantara Group. Untuk mendapatkan valuasi itu, EBITDA kami laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi harus terlihat cemerlang, tapi itu tidak cemerlang. Itu biasa-biasa saja. Jadi Bima menjadi kreatif. Aku menyaksikan file-file diperbarui secara real-time di server. Aku melihat spreadsheet EBITDA yang disesuaikan. Mereka memindahkan biaya operasional menjadi belanja modal untuk menggelembungkan laba secara artifisial. Mereka menghitung proyeksi pendapatan sebagai pendapatan yang sudah diakui. Itu adalah penipuan ceroboh yang klasik, jenis yang berhasil untuk satu kuartal sampai auditor benar-benar membuka kap mesinnya. Aku duduk di sudut dinginku di dekat server, terbungkus syal pashmina, menyaksikan jejak digital kebohongan tumbuh. Kau semakin ceroboh, Bima, bisikku ke layar. Dia memotong jalan pintas dalam hal kepatuhan. Dia mengabaikan peraturan. Dia melewatkan persetujuan dewan untuk pengeluaran besar persetujuan yang secara teknis membutuhkan tanda tanganku. Setiap hari, aku menyimpan salinannya. Setiap faktur yang diubah, setiap utas email mencurigakan di mana dia menyuruh CFO untuk membuat angkanya bagus atau saya akan cari orang lain yang bisa. Harga dari ketidakterlihatanku tinggi. Harga diriku terluka. Identitas profesionalku terhapus. Aku adalah wanita aneh di Rubanah bagi orang-orang ini, tetapi imbal hasil dari investasi ini akan sangat besar. Sementara mereka bermain pingpong dan minum kopi di lantai atas, merencanakan cara menghabiskan triliunan mereka, aku sedang membangun sebuah berkas. Aku sedang membangun peti mati, paku demi paku, dokumen demi dokumen. Mereka pikir aku sudah usang. Mereka tidak menyadari bahwa di sebuah perusahaan yang dibangun di atas asap dan cermin, orang yang memegang senter adalah orang yang paling berbahaya di dunia. Aku memeriksa waktu. 17.30, kantor mulai ramai. Waktunya minum bir di hari Jumat. Aku bisa mendengar musik berdentum dari lantai atas. Aku mengemasi tasku. Aku mengambil hard drive-ku. Aku berjalan melewati meja resepsionis. Sari melambai tanpa mengangkat kepala. Selamat berakhir pekan, Bu. Serunya. Tentu, kataku, dan aku bersungguh-sungguh. Karena akhir pekan ini, aku akan membuka brankas. Apartemenku di Kebayoran Baru adalah antitesis dari kantor startup. Tenang. Berbau lilin lebah dan kertas tua. Tidak ada beanbag. Tidak ada papan neon yang mendorongku untuk bekerja lebih keras. Hanya ada keteraturan. Malam Jumat itu, setelah Bima memecatku dari kumpulan ekuitas, aku tidak minum anggur. Aku tidak menangis sambil makan es krim. Aku membuat sepoci teh hitam yang sangat kental, memakai kacamata bacaku,
dan berlutut di depan brankas lantai di dalam lemariku. Piringan kombinasinya berputar dengan bunyi klik yang berat dan memuaskan. Kiri ke-32, kanan ke-18, kiri ke-04, pintu terbuka. Di dalamnya, ditumpuk rapi di sebelah akta kelahiranku dan perhiasan nenekku, ada map itu. Map itu. Aku membawanya ke meja makanku, menyebarkan dokumen-dokumen itu di bawah cahaya hangat lampu gantung. Rasanya seperti mengunjungi teman-teman lama, teman-teman yang bersenjata dan berbahaya. Aku melewati akta pendirian perusahaan standar dan langsung menuju ke perjanjian pemegang saham yang telah diubah dan dinyatakan kembali, tertanggal 12 tahun yang lalu. Kertasnya sedikit menguning. Tanda tangan Pak Tirta adalah coretan panik dengan tinta biru. Tanda tanganku kecil, presisi dengan tinta hitam. Aku membuka halaman 14, klausul 72. Aku menelusuri teks itu dengan jariku, mengucapkannya seperti doa yang telah kuhafal 1 dekade lalu. Dalam hal perusahaan gagal mengumumkan dan membayar dividen atas kelas saham apapun selama periode 24-24 bulan berturut-turut, atau Dewan Direksi gagal menyelenggarakan rapat dengan quorum yang sah selama periode 12-12 bulan berturut-turut, maka saham penasihat kelas B yang dimiliki oleh penasihat, Ratna X, akan secara otomatis dan tanpa tindakan lebih lanjut dari Dewan, berkonversi menjadi saham dengan hak suara super kelas A dengan rasio 10:1. Aku mengambil kalkulator. Aku tidak membutuhkannya tapi aku ingin kepuasan dari menekan tombol-tombolnya. Total saham beredar, 10 juta. Bima memegang 4 juta, 40%. Investor memegang 4 juta, 40%. Kumpulan karyawan yang coba Bima habisi, 1 juta, 10%. Hibah awalku, 1 juta, 10%. Tetapi hitungannya berubah ketika klausul 7 handuk aktif. 1 juta sahamku tidak hanya tetap 1 juta. Mereka membawa bobot suara 10 juta. Total kumpulan suara bukan lagi 10 juta. Kira-kira menjadi 19 juta suara, dan aku memegang 10 juta di antaranya. 10 juta dari 19 juta suara efektif, 52,6%. Aku bersandar di kursiku, teh di cangkir mulai dingin. Bima pikir dia telah membatalkan opsiku. Kau tidak bisa membatalkan saham yang sudah vested, terkonversi, dan secara hukum berubah menjadi kepentingan pengendali. Dia bisa berhenti menerbitkan hibah di masa depan. Dia bisa memecatku sebagai karyawan, tapi dia tidak bisa memecatku sebagai pemegang saham mayoritas, tidak tanpa pemungutan suara pemegang saham. Dan dia tidak bisa memenangkan pemungutan suara itu, karena akulah pemungutan suaranya. Aku melihat tanggal pada klausul konversi. Tanggal pemicunya adalah 3 tahun yang lalu. Selama 3 tahun, aku telah menjadi pemilik senyap perusahaan ini. Aku membiarkan Bima bermain sebagai CEO. Aku membiarkannya membeli kursi Herman Millernya. Aku membiarkannya mempekerjakan Agung si pemain papan seluncur. Aku membiarkannya berpikir dia adalah dewa. Kenapa? Karena kesetiaan adalah kebiasaan yang sulit dihilangkan. Karena Pak Tirta adalah temanku, dan Bima adalah putranya. Dan aku terus berharap, dengan bodohnya, bahwa Bima akan dewasa, bahwa dia akan belajar, bahwa dia pada akhirnya akan menghormati mesin yang membuat mesinnya terus berjalan. Tapi hari ini, dia mencoba menghapusku, mencoba mencuri ekuitas yang telah kudapatkan dengan berdarah-darah untuk perusahaan ini ketika dia masih ingusan. Dia merusak kontrak sosial, jadi aku akan menegakkan kontrak hukum. Aku mengambil buku catatan hukum yang baru. Aku mengambil penaku. Aku mulai menyusun draft. Bukan surat pengunduran diri. Aku menyusun mosi untuk intervensi. Aku harus mengatur waktunya dengan sempurna. Jika aku membuka kartuku terlalu dini, Bima mungkin akan mencoba menggagalkan kesepakatan, membakar perusahaan karena dendam, atau mengikatku dalam litigasi selama bertahun-tahun. Dia punya kartu kredit perusahaan untuk biaya hukum. Aku membayar dari kantong sendiri. Aku perlu menunggu sampai momen dengan daya ungkit maksimal. Momen ketika mundur adalah mustahil. Momen ketika cek sudah di atas meja dan pena melayang. Aku melihat kalender di dindingku. Penandatanganan akuisisi dijadwalkan hari Kamis depan. 6 hari.
6 hari untuk memainkan peran sebagai mantan karyawan yang kalah dan patuh. 6 hari untuk membiarkan Bima menggali kuburnya sedikit lebih dalam. Aku menyesap teh dinginku. Rasanya pahit. Aku suka itu. Selasa, 2 hari sebelum penandatanganan, Bima memutuskan untuk mengadakan apa yang disebutnya Rapat Dewan Prakemenangan. Tentu saja itu bukan rapat dewan sungguhan. Rapat dewan sungguhan memerlukan pemberitahuan, agenda, dan yang terpenting, aku yang memverifikasi quorum. Ini hanyalah kumpul-kumpul di ruang konferensi dengan 3 investor Ventura utama yang akan untung besar. Aku tidak diundang, jelas. Tapi aku secara teknis masih dipekerjakan selama masa transisiku, dan kebiasaan lama sulit mati. Selain itu, ruang konferensi memiliki dinding kaca, dan suara merambat dengan sangat baik melalui saluran ventilasi jika kau tahu di mana harus berdiri di ruang fotokopi. Tapi aku tidak butuh ruang fotokopi. Aku berjalan lurus masuk. Aku memegang nampan berisi botol-botol air mineral. Memang memalukan, ya, seorang wanita dengan gelar sarjana hukum dan 15 tahun pengalaman tata kelola bermain sebagai pramusaji, tapi aku harus berada di ruangan itu. Aku perlu mendengar kata-kata spesifik yang mereka gunakan. Bu Ratna, kata Bima. Suaranya penuh kemurahan hati palsu ketika melihatku. Hari ini dia mengenakan setelan jas. Tanpa sepatu kets. Dia tampak hampir profesional jika kau mengabaikan energi gugup yang memancar darinya seperti gelombang panas. Taruh saja di situ. Terima kasih. Dia berbalik kembali ke para investor. 3 pria dengan rompi Uniqlo dan kemeja flanel, seragam kapital. Jadi, kata Bima, menunjuk ke dek presentasi di layar. Cap tabelnya bersih. Kami sudah membereskan masalah-masalah warisan. Kumpulan opsi sudah dioptimalkan untuk akuisisi. Nusantara Group siap mentransfer dana pada Kamis pagi. Dan saham pendiri? Tanya salah satu pemodal Ventura, seorang pria bernama Budi. Bagiannya Pak Tirta? Ayah setuju, Bima melambaikan tangan dengan acuh. Dia di Bali, dia hanya mau ceknya. Dia tidak terlibat dalam operasional lagi, saya pegang surat kuasanya. Bohong, pikirku sambil meletakkan sebotol air. Pak Tirta tidak pernah memberikan surat kuasa. Dia tidak percaya siapapun. Dan staf yang berlebihan itu? Tanya Budi, melirik sekilas ke arahku. Dia maksud aku. Akulah staf yang berlebihan itu. Sudah ditangani, kata Bima, suaranya turun 1 desibel. Kami menawarkan pesangon yang murah hati. Ekuitasnya sudah dipensiunkan. Bukan masalah lagi, dipensiunkan. Seperti kuda pacu tua yang mereka tembak di belakang lumbung. Aku menyusun botol-botol dengan lurus sempurna. Aku memeriksa tatakan gelas. Aku tak terlihat. Bagus sekali, kata Budi, bersandar. Karena tim hukum Nusantara Group itu brutal. Jika mereka menemukan 1 helai rambut pun di dalam sup, mereka akan menegosiasikan ulang kesepakatan. Mereka akan menurunkan valuasi sebesar 20% hanya untuk iseng. Tidak ada rambut, tegas Bima, menggebrak meja mahoni. Kami menjalankan perusahaan dengan rapi, kami transparan. Kami siap. Dia mengambil sebotol air mineral, yang baru saja kuletakkan di sana. Untuk garis finish, kata Bima. Untuk likuiditas, sahut para pemodal Ventura serempak. Mereka mendentingkan botol plastik. Aku berdiri di dekat pintu memegang nampan kosong. Wajahku adalah topeng kesopanan. Di dalam, otakku berteriak. Mereka bersulang untuk sebuah kejahatan. Mereka merayakan sebuah perampokan di mana mobil pelariannya tidak punya mesin. Bima menatapku. Sejenak, hanya sejenak, aku melihat kilatan rasa bersalah. Atau mungkin itu ketakutan. Mungkin dia menyadari, jauh di dalam otak reptilnya, bahwa ini terlalu mudah, bahwa aku pergi terlalu tenang. Anda boleh pergi, Bu Ratna, katanya. Selamat menikmati rapatnya, bapak-bapak, kataku. Aku berjalan keluar. Saat aku menuju kembali ke paviliun, aku merasakan getaran di sakuku. Sebuah SMS dari Pak Tirta. Ratna, Bima bilang kau akan keluar. Ada apa? Aku berhenti di lorong. Aku melihat SMS itu. Aku bisa memberitahunya sekarang. Aku bisa meledakkannya sekarang juga.
Tapi Pak Tirta sudah tua. Jika aku memberitahunya lewat SMS, dia mungkin kena serangan jantung, atau lebih buruk lagi, dia mungkin menelepon Bima dan memarahinya, membocorkan rencana kami. Aku mengetik balasan. Hanya restrukturisasi. Jangan khawatir, Pak. Saya sedang menangani dokumennya. Kita bertemu hari Kamis. Dia membalas. Aku akan ke sana untuk penandatanganan. Benci acara seperti ini. Perlu kau periksa dokumen final untukku. Aku tersenyum. Sudah saya periksa, Pak. Sudah saya periksa. Pesta prakemenangan mulai mereda di lantai atas. Aku bisa mendengar tawa. Biarkan mereka tertawa. Tawa membuatmu ceroboh. Tawa membuatmu lupa memeriksa Rubana. Rabu, sehari sebelum kiamat. Ruang data digital untuk akuisisi senilai 6,4 triliun rupiah adalah ruang sakral. Server terenkripsi yang aman di mana perusahaan membuka jiwanya kepada pembeli. Setiap kontrak, setiap gugatan, setiap perjanjian karyawan diunggah agar pengacara pembeli bisa membedahnya. Aku masih memiliki kredensial adminku. Bima telah menginstruksikan IT untuk mencabut aksesku pada hari Jumat. Dia ceroboh. Seharusnya dia melakukannya pada hari Senin. Aku masuk dari pavilion. Aku menyaksikan file yang diunggah dari komputer Bima, folder, captable, final, file, captable, VFINAL, Silian, XLSX. Aku mengunduhnya, aku membukanya. Itu adalah sebuah karya fiksi. Sebuah kebohongan yang indah dan menakutkan. Di sana, baris 42, Ratna X, saham, 0. Status, diberhentikan, dicabut. Dia benar-benar melakukannya. Dia tidak hanya memberitahuku bahwa opsi itu dibatalkan, dia telah menghapusnya dari buku besar resmi yang disajikan kepada pembeli. Ini bukan lagi sekadar perilaku bos yang buruk, ini adalah penipuan sekuritas. Ini adalah wilayah masuk penjara, jangan lewat go. Jika Nusantara Group membeli perusahaan berdasarkan spreadsheet itu dan kemudian aku muncul mengklaim kepemilikan 52%, gugatan itu tidak hanya akan membuat perusahaan bangkrut, itu akan menghancurkan Bima secara pribadi. Itu akan menghancurkan warisan Pak Tirta. Aku menatap spreadsheet itu. Sel-selnya diformat rapi dengan font Arial. Kebohongan itu terlihat begitu profesional. Ponselku berdering. Nomor 021. Penasihat Hukum Eksternal Nusantara Group, sebuah firma yang dikenal sebagai tim serigala. Aku tidak menjawab, aku biarkan masuk ke pesan suara. Lalu notifikasi baru muncul di ruang data. Permintaan dari penasihat pembeli, mohon berikan salinan asli yang telah ditandatangani dari semua perjanjian penasihat dari tahun 2010 hingga 2012. Nafasku tercekat, mereka sedang menggali, mereka mencari dokumen warisan itu. Bima mengunggah file 5 menit kemudian. File, perjanjian, penasihat, konsolidasi. PDF. Aku mengunduhnya juga. Aku menelusurinya. Dia telah menyertakan kontrak kerja awalku, tetapi dia telah menghilangkan perjanjian penasihat konvertibel itu yang dengan klausul 732. Dia telah memilih-milih dokumen. Dia secara aktif menyembunyikan kepentingan pengendali perusahaan. Aku bersandar di kursiku. Dengungan server terdengar seperti nyanyian Gregorian. Aku punya pilihan. Opsi A, hubungi pengacara pembeli sekarang. Kirimkan dokumen yang hilang itu. Gagalkan kesepakatan sebelum sampai ke meja. Nusantara Group mundur. Saham perusahaan anjlok. Bima dipecat, tetapi perusahaan dan potensi bayaranku ikut terbakar habis. Opsi B, tunggu. Biarkan Bima menandatangani pernyataan bahwa datanya akurat. Biarkan dia melakukan penipuan di atas kertas, dengan tinta. Lalu intervensi sebelum pembeli ikut menandatangani. Jika aku melakukan opsi B, aku tidak hanya menyelamatkan perusahaan. Aku mengambil alihnya. Aku mengangkat telepon dan memutar nomor yang sudah bertahun-tahun tidak kuhubungi. Pak Tirta. Ratna. Suaranya serak dan jauh. Dia terdengar lelah. Aku di bandara, terbang ke sana untuk penandatanganan besok. Bima bilang sudah beres. Kenapa aku merasa seperti berjalan ke dalam perangkap? Karena memang begitu, Pak, kataku lembut. Apa yang dia lakukan?
Ketajaman itu kembali dalam suaranya. Pak Tirta yang dulu. Dia menghapus saya, Pak. Dia membersihkan cap table. Dia menjual perusahaan tanpa mengungkapkan klausul konversi. Hening di ujung sana. Lalu desahan berat yang terdengar seperti ban kempes. Si bodoh itu, gumam Pak Tirta. Si bodoh buta yang sombongnya selangit. Dia pikir karena dia mengabaikan klausul itu tidak ada. Dia akan menandatangani perjanjian pembelian besok, Pak. Dia akan melakukan penipuan. Tidak jika kita ada di ruangan itu, kata Pak Tirta. Saya butuh Bapak membawa salinannya, kataku. Yang dari brankas Bapak, untuk jaga-jaga. Aku membawanya, kata Pak Tirta. Aku tidak pernah bepergian tanpa polis asuransiku. Temui saya di lobi besok, kataku. Pukul 7.50 pagi. Penandatanganan jam 8.00. Ratna? Ya Pak, jatuhkan dia. Tapi selamatkan perusahaannya. Aku membangun benda sialan itu dengan tanganku sendiri. Saya tahu, kataku. Itulah sebabnya saya masih di sini. Aku menutup telepon. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, karena adrenalin. Perangkap sudah dipasang. Umpan sudah dimakan. Sekarang kita hanya perlu menunggu jepretannya. Kamis pagi, hari perhitungan. Cuacanya sesuai. Badai petir. Langit di atas Jakarta berwarna seperti buah plum yang memar. Aku berdiri di lobi gedung kami mengenakan setelan terbaikku, setelan biru dongker yang harganya setara sewa apartemen sebulan. Hari ini aku bukan ibu-ibu bagian kepatuhan, aku bukan hantu pavilion. Aku adalah pemegang saham mayoritas. Pak Tirta berjalan melewati pintu putar pada pukul 7.50 pagi tepat. Dia tampak lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya. Dia berjalan dengan tongkat dan setelannya sedikit longgar di badannya, tapi matanya masih tajam. Itu adalah mata seorang pria yang telah menantang kebangkrutan dan menang. Ratna, dia mengangguk. Tidak ada pelukan. Kami bukan tipe orang yang berpelukan, kami adalah kawan seperjuangan. Pak Tirta, aku balas mengangguk. Bawa mapnya. Dia menepuk tas kulit usang. Di sini. Kami naik lift. Keheningan terasa berat. Apa dia tahu aku datang denganmu? Tanya Pak Tirta. Dia pikir Bapak hanya di sini untuk tersenyum saat sesi foto, kataku. Dia pikir saya sedang mengemasi barang-barang saya. Dia tidak pernah mengerti perbedaan antara harga dan nilai, gerutu Pak Tirta. Lift berbunyi di lantai Gria Tawang. Pintu kaca terbuka. Kantor telah berubah. Bunga segar di mana-mana. Hidangan catering yang bisa memberi makan satu pasukan kecil, sampainya di atas es. Bima berdiri di tengah ruangan, menyesuaikan dasinya di pantulan jendela. Ketika dia melihat Pak Tirta, dia memaksakan senyum. Pah, ayah datang. Dia bergegas, mengabaikan tongkat, mengabaikan kekakuan dalam cara berjalan Pak Tirta. Hari besar, hari terbesar. Lalu dia melihatku berdiri di belakang Pak Tirta. Senyumnya goyah. Bu Ratna, kukira ibu sedang membereskan pavilion hari ini. Memang, kataku tenang. Hanya ingin mengucapkan selamat tinggal pada ayah Anda. Bima memeriksa Rolexnya. Oke, cepat saja. Tim Nusantara Group akan tiba dalam 10 menit. Kita perlu ruangan ini bersih dari orang-orang yang tidak penting. Orang-orang yang tidak penting. Pak Tirta menggenggam tongkatnya lebih erat. Aku melihat buku-buku jarinya memutih. Dia menatap putranya. Anak laki-laki yang dibesarkannya, anak laki-laki yang diserahinya perusahaan, dan dia melihat kekosongan. Bima, kata Pak Tirta, suaranya rendah. Apa kau sudah meninjau cap tabel dengan Bu Ratna? Pah, sudahlah. Bima memutar matanya. Sudah beres. Pengacara sudah setuju, berhenti mengurus hal-hal kecil. Ini kesepakatanku. Aku yang membangun nilai ini. Kau memoles nilainya, koreksi Pak Tirta. Kau tidak membangun fondasinya. Terserahlah, Bima melambaikan tangan. Duduk saja di ruang konferensi. Jangan katakan hal aneh pada pembeli. Biar aku yang bicara. Dia memunggungi kami. Dia memunggungi ayahnya. Dia berjalan menuju ruang konferensi tempat para pengacara sedang bersiap. Pak Tirta menatapku,
dengan ekspresi kesedihan yang mendalam. Dia belum siap, bisik Pak Tirta. Belum, kataku. Dia belum siap. Lakukan apa yang harus kau lakukan, Ratna. Anda yakin, Pak? Tanyaku. Dia putra Anda. Benar, kata Pak Tirta. Tapi perusahaan ini adalah hasil kerja seumur hidupku. Dan dia akan bersumpah palsu dan menghancurkannya. Kami berjalan menuju ruang konferensi. Tim Nusantara Group masuk dari pintu lain. 6 pengacara berjas arang, 2 mitra, pria dan wanita serius membawa map-map tebal. Mereka tampak seperti hiu yang memasuki area makan. Bima menyambut mereka dengan energi tos yang sangat tidak pada tempatnya. Selamat datang, selamat datang. Mari kita ciptakan sejarah, seru Bima. Aku berdiri di dekat pintu. Aku menunggu. Para pemain sudah duduk, panggung sudah siap, saatnya membalikkan meja. Meja ruang konferensi itu adalah lempengan marmer yang mungkin harganya lebih mahal dari biaya kuliahku. Di satu sisi, Bima, diapit oleh penasihat hukum kami yang tampak gugup, seorang pria bernama Adi yang berusia 26 tahun dan jelas tidak berpengalaman, dan Pak Tirta. Di sisi lain, tim serigala dari Nusantara Group. Aku berdiri di sudut belakang dekat pohon hias. Bima memberiku tatapan tajam yang jelas mengatakan keluar, tapi dia tidak bisa membuat keributan di depan pembeli. Dia mengabaikanku, berharap aku akan lenyap. Pengacara utama Nusantara Group, seorang wanita dengan rambut abu-abu baja dan kacamata yang sepertinya bisa memotong kaca, membuka map utamanya. Namanya Ibu Larasati. Baiklah, kata Ibu Larasati, suaranya tajam. Kami telah meninjau pengungkapan akhir. Kami sudah menyiapkan instruksi transfer kawat. Kesepakatan tunai dan saham senilai 6,4 triliun rupiah. Bima praktis bergetar. Dia sudah membelanjakan uang itu di kepalanya. Namun, Ibu Larasati berhenti. Dia menarik selembar kertas dari tumpukannya. Kami memiliki satu item administrasi terakhir mengenai tabel kapitalisasi. Bima membeku. Ya, sudah bersih. Kami sudah mengirimkan versi yang bersih. Kami menjalankan pencarian standar terhadap arsip perusahaan di Kemenkumham pagi ini, kata Ibu Larasati. Hanya untuk pemeriksaan kewarasan, dan kami menemukan sebuah ketidaksesuaian. Dia menggeser kertas itu di atas meja marmer. Ada sebuah pengajuan dan perjanjian pemegang saham historis yang direferensikan dalam audit tahun 2012 yang tampaknya belum terselesaikan dalam buku besar Anda saat ini. Sebuah instrumen konvertibel kelas B? Bima tertawa. Suara melengking yang gugup. Oh, itu sejarah kuno. Itu hanya sesuatu untuk penasihat, seorang karyawan lama, sudah dibatalkan. Benar kan, Adi? Dia menendang Adi di bawah meja. Adi terlonjak. Ya. Sudah dipensiunkan, dicabut. Ibu Larasati menatap dari balik kacamatanya. Anda punya perjanjian pencabutan yang ditandatangani oleh pemegangnya? Kami sudah memberikan pemberitahuan, kata Bima. Ini adalah negara dengan status karyawan Atwil. Kami membatalkan opsinya. Opsi adalah satu hal, kata Ibu Larasati. Saham dengan hak suara adalah hal lain. Jika instrumen ini telah berkonversi, itu bukan lagi opsi. Itu ekuitas. Dan jika Anda tidak memiliki surat pelepasan yang ditandatangani, kita punya masalah. Ruangan menjadi sunyi senyap. AC berdengung. Siapa pemegangnya? Tanya Ibu Larasati. Dia melihat dokumen itu, Ratna X. Wajah Bima menjadi pucat. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku maju selangkah. Hak sepatuku berbunyi di lantai kayu. Klik, 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 semua kepala menoleh. Itu saya, kataku. Bima berputar di kursinya. Matanya terbelalak, panik. Bu Ratna, apa yang Ibu lakukan? Keluar. Aku mengabaikannya. Aku berjalan lurus ke meja. Aku tidak melihat Bima. Aku melihat Ibu Larasati. Saya Ratna X, kataku. Dan saya belum menandatangani perjanjian pencabutan apapun. Faktanya, saya belum menandatangani apapun. Aku meletakkan mapku di atas meja. Aku membukanya. Ini, kataku, menunjuk ke dokumen itu,
adalah perjanjian penasihat konvertibel yang asli. Dan ini adalah catatan bank yang menunjukkan tidak ada pembayaran dividen selama 12 tahun. Dan ini adalah surat pernyataan yang bersumpah bahwa tidak ada rapat dewan yang terjadi antara tahun 2019 dan 2022. Aku menatap Bima. Klausul 72 terpicu pada 1 Januari 2022, kataku. Saham penasihat saya berkonversi menjadi saham dengan hak suara super kelas A. Aku berbalik kembali ke Ibu Larasati. Saya tidak memegang opsi, Bu Larasati. Saya memegang 52,4% dari kepentingan suara di perusahaan ini. Keheningan di ruangan itu mutlak. Kau bisa mendengar jarum jatuh. Kau bisa mendengar karier Bima sedang sekarat. Itu. Teriak Bima, berdiri. Dia itu sekretaris. Dia ibu-ibu bagian kepatuhan. Dia tidak punya apa-apa. Duduk, Bima, kata Pak Tirta. Suaranya pelan, tapi menguasai ruangan. Bima menatap ayahnya. Pah, katakan pada mereka. Dia mengatakan yang sebenarnya, kata Pak Tirta. Dia yang punya, selalu dia. Ibu Larasati memandang dari aku ke Bima, lalu ke Pak Tirta. Kemudian dia menutup mapnya. Yah, katanya, tampaknya orang yang duduk di kursi CEO tidak benar-benar memiliki wewenang untuk menjual perusahaan ini. Dia menatapku, dengan tatapan hormat profesional. Ibu Ratna, katanya, apakah Anda adalah pemegang saham pengendali? Benar, kataku. Kalau begitu, kenapa kami berbicara dengan dia? Tanyanya, menunjuk samar ke arah Bima. Saya tidak tahu, kataku. Aku menarik kursi di ujung meja, kursi yang biasanya diduduki Bima. Bima, kataku. Anda duduk di kursi saya. Bima tampak seperti baru saja ditampar. Dia melihat sekeliling ruangan mencari sekutu. Para pemodal Ventura menatap ponsel mereka, dengan panik mengirim pesan ke pengacara mereka sendiri. Adi, si penasihat hukum, mencoba menyatu dengan kursinya. Pak Tirta menatap lurus ke depan, wajahnya tak terbaca. Ini kudeta, sembur Bima. Kau tidak bisa begitu saja. Ini perusahaanku. Itu taman bermainmu, koreksiku, ini perusahaanku. Secara hukum, teknis, dan moral. Aku berdiri menunggu. Bima, kata Pak Tirta lagi. Pindah. Bima berdiri. Dia gemetar. Dia mengambil tas kerjanya. Kau akan berurusan dengan pengacaraku. Ini penjebakan. Ini adalah tata kelola perusahaan, kataku. Selamat tinggal, Bima. Dia menyerbu keluar. Pintu kaca yang berat itu tertutup di belakangnya. Getarannya mengguncang botol-botol air. Aku duduk, kulit kursi itu masih hangat bekasnya. Aku merapikan rokku, aku menatap tim Nusantara Group. Mereka menatapku seolah aku adalah bom yang baru saja menjinakkan dirinya sendiri. Ibu Larasati, kataku. Saya minta maaf atas drama ini. Manajemen sebelumnya bingung tentang struktur ekuitas. Jelas sekali, kata Ibu Larasati, dia tampak geli. Jadi, bagaimana nasib kesepakatan ini? Nusantara Group tidak suka kejutan. Tidak ada kejutan, kataku. Saya telah meninjau lembar persyaratan. Valuasinya adil. Teknologinya solid. Satu-satunya cacat adalah representasi mengenai cap table. Aku menggeser dokumen baru di atas meja, yang telah kusun semalam. Ini adalah formulir persetujuan pemegang saham. Sebagai pemegang mayoritas, saya meratifikasi penjualan ini. Saya menyetujui merger. Ibu Larasati mengambilnya, dia membacanya, dan hasilnya, tanyanya, distribusi dana. Cap table sebelumnya mengalokasikan 40% untuk Bima, kataku. Alokasi itu tidak benar, saham saya lebih diutamakan. Aku berhenti sejenak. Namun, kataku, saya akan melakukan satu penyesuaian. Dana opsi saham karyawan, yang coba dibatalkan oleh Bima, akan kami pulihkan kembali, diambil dari bagian saya. Para insinyur, staf pendukung, orang-orang yang benar-benar membangun tempat ini. Mereka dibayar lebih dulu. Pak Tirta menatapku. Dia tersenyum, senyum kecil yang bangga. Dan Bima? Tanya Ibu Larasati. Bima tetap menjadi pemegang saham minoritas, kataku,
dia akan mendapatkan ceknya. Tapi dia dicopot dari manajemen, berlaku segera. Dia dilarang masuk Dewan Entitas Baru. Ibu Larasati mengangguk. Dia mengeluarkan pena. Kita bisa bekerja dengan itu, katanya. Selama 4 jam berikutnya, kami merevisi kontrak. Aku tidak butuh Adi. Aku tahu setiap klausul, setiap kewajiban, setiap kerangka yang terkubur dalam sejarah perusahaan, karena akulah yang menguburnya. Pukul 13.00, kami menandatangani. Transfer kawat dimulai. 6,4 triliun rupiah. Ponselku bergetar. Notifikasi dari bank. Aku mengantar Pak Tirta ke lift. Kau hebat, Ratna, katanya. Saya hanya membaca cetakan kecilnya, Pak, kataku. Dia tidak akan pernah memaafkanmu, kata Pak Tirta. Dia akan melupakannya di Saint Tropez, jawabku. Dengan 10% sahamnya, dia bisa membeli banyak sesi terapi. Aku kembali ke kantor. Paviliun itu terasa jutaan mil jauhnya. Aku masuk ke kantor Bima, bukan kantorku. Aku memandang Cakrawala Jakarta. Hujan telah berhenti. Matahari menembus awan kelabu. Aku melihat pemberitahuan pencabutan hak atas saham masih tergeletak di meja tempat Bima meninggalkannya pada hari Jumat. Aku mengambilnya. Aku berjalan ke mesin penghancur kertas. Kertas itu lenyap. Aku duduk di kursi Herman Miller. Aku menyesuaikan penyangga pinggang. Akhirnya pas. Aku membuka emailku. Aku mengirim satu pesan ke seluruh perusahaan. Subjek: pembaruan mengenai kepemimpinan dan akuisisi. Kepada seluruh staf. Dari Ratna X, CEO Interim. Tim, akuisisi telah selesai. Pekerjaan Anda aman. Opsi saham Anda telah vested. Kita adalah keluarga di sini. Dan kali ini, Ibu yang pegang kendali. Kembali bekerja. Aku menutup laptopku. Aku menyesap air mineral Bima yang suam-suam kuku, rasanya seperti kemenangan. Kekuatan sejati tidak mengumumkan dirinya sendiri, ia hanya menegaskan. Pengambilalihan senyap Ratna atas akuisisi itu adalah sebuah mahakarya strategi. Jangan pernah salah mengartikan keheningan seseorang sebagai kelemahan. Kompetensi sejati seringkali memegang daya ungkit tertinggi. Terima kasih telah menyimak cerita ini, sampai jumpa di cerita berikutnya.